pelajaran pilihan pada aplikasi Siakat. Nah, Bapak Ibu guru tidak usah khawatir. Pada dasarnya aplikasi Siakat ini mendukung semua mapel. Artinya mapel apapun yang Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi ini sudah didesain secara dinamis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan mata pelajaran yang diinginkan, selanjutnya akan diolah otomatis oleh aplikasi. Nah, yang sangat berperan pada proses otomatisasi aplikasi adalah yang pertama adalah rombel, kemudian jam mengajar. Di dalam rombel nanti ada peran pengaturan urutan mata pelajaran. Kemudian pada sesi selanjutnya adalah jam mengajar. Jadi pada proses rombongan belajar nanti Bapak Ibu guru tinggal mengatur jam mata pelajaran pada kelas masing-masing. Nah, dari sinilah nanti di rapot akan dimunculkan jika Bapak Ibu memasukkan atau membagi mata pelajaran itu ke dalam kelas, maka akan dikeluarkan pada rapot. Namun jika tidak dibagi jika mata pelajaran tersebut tidak dilakukan pembagian pada kelas tersebut, maka rapot akan mengabaikan. Jadi seperti itu. Jadi sudah dinamis dan sudah tidak manual lagi. Misal mata pelajaran ini dikhususkan untuk kelas ini tidak seperti itu. Jadi Bapak tinggal enjoy aja memasukkan mata pelajaran tersebut pada kelas masing-masing. Istilahnya itu pembagian jam kelas pada guru masing-masing. Nah, nanti rapot akan mengolah sendiri secara otomatis. Baik. Supaya lebih detailnya kita praktekkan Bapak Ibu guru nggih. Nah, silakan Bapak Ibu guru masuk sebagai admin ya. Pakai admin. Nah, di sini di referensi ini Bapak Ibu guru tinggal memasukkan mata pelajaran ini. Nah, misalkan mata pelajaran apapun terserah, ini sudah dimasukkan. Nah, misalkan mata pelajaran pilihan itu IPA, IPS. Anggap aja mata pelajaran pilihan itu adalah biasanya di sini ada. Misalkan saya lakukan ekonomi gitu ya. Nama penilaiannya. Nah, jadi misalkan di sini itu saya buat aja misalkan ekonomi mapelnya ya. Kodenya adalah eko. Untuk agama atau PKN tidak perlu diisi. Ini khusus untuk mata pelajaran mata pelajaran agama. Artinya begini. Jika nanti ini dimasukkan ke dalam, misalkan di sini adalah PAI, kemudian saya masukkan Islam, maka relasinya nanti akan bertemu dengan agama siswa tersebut. Jadi kalau misalkan dia ini bukan agama, jadi tidak perlu dipilih, kosongkan kemudian simpan. Nah, tadi kita sudah masukkan ekonomi nggih. Ekonomi ini masuk ke kelas mana? Misalkan mapel pilihannya mana? Misalkan mapel pilihannya kelas 11 dan kelas 12 begitu nggih. Ini contoh. Nah, maka kita tinggal mengatur
tinggal mengatur pembagian jam mengajar di rombel. Jadi di sini sudah selesai prosesnya. Kita sudah menambahkan mapel pilihan, mapel apapun yang kita inginkan. Misalnya tadi ekonomi. Ekonomi ini untuk kelas 11 dan 12. Dari sini kemudian langkah selanjutnya adalah ke rombongan belajar. Kita pilih rombongan belajar. Misalkan saya akan mengatur ke kelas 11. Misalkan di sini adalah kelas 11E. Ini ada E. Ini saya kurang tahu ini. Nah, kita atur pada ikon ini buku Ibu. Bapak Ibu guru pada ikon buku ini Bapak Ibu guru klik. Nah, di sini ada kan ekonomi. Nah, di sini ada ekonomi. Urutan ekonomi berapa? Nah, seperti ini. Kok kenapa ini kok kosong ya, nggak ada mapel lain? Karena di sini di mata pelajaran ini belum dilakukan mapping. Misalkan saya lakukan mapping semua gitu nggih. Saya lakukan mapping semua. Misal contoh satu aja dulu, misalkan matematika. Sini saya klik gitu ya. Apakah nanti di rombel akan muncul? Di 11E ini ya. Nah, dia muncul kan matematika. Nah, contoh satu lagi. Contoh yang paling pasti itu adalah agama, mata pelajaran agama Islam. Paling pasti mata pelajaran agama Islam. Nah, agama Islam ini kan di semua mapel pasti ada ya. Saya klik sini. Nah, kemudian kita menuju ke rombongan belajar. Tadi adalah 11E. Kita centang ini. Apakah ada? Nah, ada. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian untuk urutan ini nanti akan menentukan mana yang di atas dan seterusnya mana yang di bawah mata pelajaran itu. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa tentukan misalkan pendidikan agama Islam di nomor 1, bahasa Indonesia di nomor 2. Ini contoh ya, contoh. Kemudian matematika di nomor 3. Kemudian bahasa Indonesia di nomor 4 dan bahasa Jawa di nomor 5 dan ekonomi di nomor 6. Jadi urutan ini nanti akan menentukan output di rapot siswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru melakukan pembagian jam mengajar. Jadi misal pendidikan agama ini untuk siapa, seperti itu ya. Kemudian ekonomi ini untuk siapa. Nah, seperti itu. Nanti outputnya ya mata pelajaran yang dilakukan pembagian inilah yang akan dikeluarkan oleh rapot. Seperti itu. Kalau misalkan di sini tidak, misalkan di sini ada. Misalkan di sini ini ada. Contoh aja ya, ekonomi. Ekonomi akan muncul juga di kelas F ini, pasti muncul nanti. Pasti muncul kan? Tetapi jika Bapak Ibu guru tidak melakukan pembagian jam, misalkan di sini dikosongin, maka di kelas itu nanti output di rapot tidak ditampilkan. Seperti itu. Jadi sudah enggak kayak dulu kan. Dulu itu kan misalkan ada aplikasi seperti ini. Mapel bahasa dan sastra Indonesia ini dikelompokkan ke kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2. Tidak, kalau di aplikasi ini Bapak tinggal mengatur aja jam pelajarannya, pembagian jam pelajarannya. Setelah itu aplikasi akan
mengotomatis outputnya. Bahasa sederhananya, jika di rombel ini dilakukan pembagian jam mengajar, maka secara otomatis rapot akan memunculkan mata pelajaran tersebut. Namun jika tidak, maka rapot tidak akan mengeluarkan mapel tersebut. Begitu sederhananya. Saya kira di sini semoga Bapak Ibu guru paham. Insya Allah paham lah. Jika Bapak Ibu guru belum paham, bisa ketik komen atau langsung aja hubungi WA saya di bawah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam lisan atau lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.